tafsir, kurang bacaan, kurang referensi. Google itu sekarang sudah jadi agama baru, namanya Googleism. Mereka menyembah simbol Google, mereka menganggap Tuhan terhadap Google karena Google selalu mampu menjawab segala bentuk pertanyaan manusia. Jangan main-main. Itu sudah menjadi agama. Jadi ada agama di 10 bentuk agama di dunia, di antara itu paling lucu agama Google. Ada lagi agama yang mencampur adukan semua pemahaman kebudayaan, semua pemikiran-pemikiran tokoh agama di dunia dihijikan menjadi satu, dan ini menjadi keyakinan buat mereka. Disebut social community on the world. Itu bisa dicek. Tapi ulah muka Google umum, bukannya Google sekolah. Jadi kalau Anda ketik Google, masukin Google Sohlar, SCHLAR, Sohlar, sekolah. Klik di situ, Anda mau cari tentang referensi apa saja ada di situ. Sudah cuman mukanya Google biasa kena film India. Susah kapasitasnya. Buka Google Scholar, di situ buku-buku apapun yang buku online adanya di Google Scholar, termasuk misalkan sejarah Banjar, sejarah Tasik, sejarah peradaban, sejarah perundang-undangan, sejarah apa saja ada di Google Scholar itu. Terus simpulkan, semua bentuk pemahaman di dunia ini, mau bentuk kebudayaan, mau bentuk agama dalam tanda petik agama yang diciptakan oleh pemikiran manusia, maupun agama yang diselewengkan dari Tuhan turun ke manusia, kemudian dimanipulasi, ujung-ujungnya kabeh oge hayang bahagia, hayang beres, hayang benar, betul? Islam sudah jelas konsepnya. Jangan dulu ke Quran, jangan dulu ke hadis. Kita ambil makalah Ali bin Abi Thalib. Kata Ali bin Abi Thalib, kalau sekiranya saja manusia ini, kalau sekiranya saja tidak ada 5 perkara yang menghambat kebahagiaan manusia, yang menjatuhkan derajat mulia manusia, yang menjatuhkan derajat bahwa manusia itu adalah alladzi khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang diciptakan paling sempurna di antara makhluk-makhluk lainnya oleh Allah. Manusia yang diberikan anugerah kemampuan oleh Allah. Manusia yang diberikan kemampuan lebih daripada makhluk-makhluk yang lain. Manusia yang diberikan pilihan-pilihan kebaikan oleh Allah. Kalau saja tidak ada sesuatu atau 5 hal dalam diri manusia ini, maka manusia itu akan selamat dan bahagia dunia akhirat. Kalau bahasa Sunda, cohagna mah mun eueuh nu 5 mah jelema teh salamat beres dunia. Dan ini berlaku umum. Mau manusia tingkat senior maupun tingkat junior. Mau manusia profesional, mau manusia kelas amatir. Nah, ini manusia amatir ini, amatir. Ini amatir ini, wajah-wajah amatir karena baru tamat SMP, baru tamat SMK, yang kedepannya masih sebuah pertanyaan besar, mau menuju ke arah mana kita mau. Jadi kelas-kelas amatir. Nah, kata Ali bin Abi Thalib, sekiranya saja tidak ada 5 tercela, ada sikap, ada ideologi, bukan ideologi, ada entitas, ada identitas yang seharusnya manusia itu baik dan selamat, tapi karena ada indikator 5 ukuran yang merupakan sikap, karakter, perilaku yang tidak baik, maka manusia susah menjadi baik. Sekarang barudak pamegat. Bismillahirrahmanirrahim. 5 hal yang membahayakan, yang menurunkan derajat manusia dari eksistensi kemuliaan. Karena manusia adalah ciptaan Allah yang paling dimuliakan, sehingga fitrah manusia terdapat fitrahnya Allah menjadi hina karena 5 karakter. Dan ini berlaku baik secara personal, komunal, dan sosial, perorangan atau masyarakat. Berarti mafhumnya adalah jika tidak ada 5 hal ini, secara pribadi, komunal, sosial, bangsa, dunia akan baik. Hanya sayang, terdapat 5 karakter yang merontokkan. Karena kalimatnya
tidak ada qarinah mubayyinah. Di sini disampaikan tidak pakai qarinah mubayyinah. Jadi sepanjang tidak ada qarinah mubayyinah, maka lafaz kul itu menurut Jam'ul Jawami' bisa ditujukan kepada personal maupun sosial, baik secara umum maupun secara pribadi, sepanjang tidak ada qarinah mubayyinah. Kalau saja tidak ada 5 hal tercela pada manusia, lasoron nasu, maka pasti bukti, pasti jadi, pasti terdidik, pasti tercetak. Siapa an-nasu? Manusia-manusia as-salihina, manusia-manusia yang beres, manusia yang waras, manusia yang profesional, manusia yang memiliki strata kehidupan yang baik, baik dalam skala pribadi maupun sosial. Mun eueuh nu 5 ieu mah beres nanaon teh, itu maksudna di masyarakat. Baik pribadina, keluargana, bangsa, negara. Apa sih 5 karakter yang sangat menurunkan derajat kemanusiaan, yang menurunkan derajat kemuliaan manusia? Pertama, karakter yang buruk, yang dinamakan al-qanaatu bil jahli, tidak mau menguasai pengetahuan lebih dari yang didapat, merasa cukup dengan kebodohannya dan keterbatasan bacaan, proses belajar, referensi, daftar ilmiah, katalog, ensiklopedia, embung maca, embung belajar, ngerasa cukup, dages asa lulus, pomogus dimukimkeun. Hati-hati. Kalimatnya hati-hati. Karena merasa sudah cukup. Aku sudah sampai kok ngajinya sampai takrib, sampai fatal mu'in, tamat SMK. Aku sudah lulus sekolah menengah umum, lulus menengah atas, derajat SMA, itu SMK sederajat dengan SMU. Maka dulu disebut SMA, sekolah menengah lanjutan atas atau SLTA. Aku sudah merasa cukup. Aku sudah tamat kuliah S1, aku sudah tamat kuliah S2, aku sudah tamat S3, bila perlu S cincau, S cendol, S campur dan lain-lain. Aku sudah belajar kok di pesantren aduh udah cukup kok, sudah unggul kok. Nah ini bahaya, sehingga tidak mau membuka referensi lain, tidak mau menambah jenjang pengetahuan lain. Ini bahaya, nanti gulu cara berpikir. Kemun manggihan nu beda jeung batur, salah sia teu akur jeung guru aing, salah maneh teu akur jeung pendapat aing. Nah hati-hati. Contoh sederhana. Kalau sampean kamu sudah selesai sholat maghrib, kemudian wiridan dipimpin oleh imam, bolehkah imam menghadap ke arah kalera? Kan imam teh ke sana ya, ini makmum belakang. Habis sholat imam tiba-tiba muter, set begini. Jadi makmum di pinggirnya boleh nggak? Boleh nggak? Atau kebalikannya, dia menghadap ke makmum, boleh nggak? Boleh nggak membelakangi makmum terus-terusan? Kan dua-duanya, ketiga-tiganya ada dalil qot'i, ada dalil yang menunjukkan kepada perbuatan tersebut yang dilakukan oleh para sahabat. Karena keterbatasan pemahaman, si eta mah cenah wiridan teh yang gigir, si eta mah cenah yang hareupan makmum juga rek main gaple. Karena keterbatasan referensi. Saya tanya, ada enggak di dalam mazhab yang 4 dalam sholat telunjuk boleh digerakkan? Asyhadu an la ilaha illallah. Pernah nemu? Ada referensinya. Setiap lafaz Allah digerakkan oleh dia. Atau memang dari awal yuhariku dia digerakkan? Karena dengan fi'il mudhari ini menunjukkan hal. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita yang Syafi'iyah dari diam gerakan, kemudian diamkan lagi, asyhadu an la ilaha illallah. Referensi ini semuanya ada. Itulah kekayaan hasanah pengetahuan. Anda harus tamasuk,
harus berpegang teguh kepada ajaran yang diajarkan oleh kitab-kitab salafus saleh, kitab-kitab mu'tabar, sebagaimana Safinah, sebagaimana Takrib, sebagaimana Fathul Mu'in, tanpa harus menganggap pendapat lain salah. Lamun nganggap pendapat batur salah, pendapat urang pang benerna, urang geus ngarasa beungar ku pengetahuan nu aya, geus ngarasa cukup ku aya, padahal aya di urang teh tingkat baru strata tingkat paling rendah, bahkan masuk ke dalam kaidah bodoh keneh kena pengetahuan. Aing mah teu kudu ngalanjutkeun pendidikan mah sakieu geus cukup, geus pinter aing mah segagah. Hati-hati, hati-hati. Al-qanaatu bil jahli, Anda ridho dengan kebodohan Anda. Padahal usia kamu, usia anak-anakku adalah usia belajar, usia yang mestinya nambah lagi referensi. Jangankan adik-adik yang baru tamat SMP, jamal tamat SMK, kelas kiai pun, kelas ustadz, lihat para ulama-ulama dahulu, orang-orang tua, ulama-ulama sepuh dulu. Wah, Wair Manon Jaya, muassis pendiri Miftahul Huda Pusat, beliau belajar ke guru kami di Cintawana untuk belajar ilmu tafsir dan ilmu bilagah. Beliau menyuruh alumni-alumni Miftahul Huda senior dulu untuk belajar mengambil sanad fikih kepada Cibenter Sayyidina Khalil bin Ilyas. Bayangkan ulama-ulama dulu. Saya masih ingat riwayat sama Syekh Nakhrawi, kakaknya atau orang tuanya dari Mbah Busrul Karim atau Mama Ocok Keresek. Kita tahu Keresek itu pesantren tertua. Keresek Garut itu seangkatan dengan Mama Kudang Tasikmalaya, dan dia adalah mengambil sanad dan ilmu dari Mama Kiai